Selamat datang di kelas praktikum biokimia. Kami dari International Women University, Prodi Kimia akan menjelaskan mengenai uji kualitatif enzim. Anggota kami ada Dewi, Rena, Taufik, Yunda, Dida, dan Sulistiani. Pertama, apa itu enzim? Enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein yang bertindak sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup. Nah, secara kimia, enzim yang lengkap disebut dengan holoenzim yang tersusun atas apoenzim atau bagian bukan protein yang tersusun atas asam-asam amino dan bersifat labil. Yang kedua, gugus prostetik, yaitu gugusan yang aktif dan berasal dari molekul non-organik. Pada enzim terdapat sisi aktif yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat yang akan diubah menjadi produk. Lalu, enzim sebagai pengkatalis itu akan meningkatkan kecepatan reaksi dan penurunan energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks yang substrat. Seperti pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Uji enzim katalase. Enzim katalase adalah enzim pengoksidasi yang menguraikan atau dekomposisi hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi air dan oksigen. Lalu, enzim ini dimasukkan ke dalam golongan enzim hidroperoksidase di mana melindungi organisme dari senyawa peroksida yang berbahaya. Tujuan dari pengujian ini yang pertama, mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap H2O, mengetahui pengaruh pH dan suhu terhadap kerja enzim katalase, mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim katalase, dan mengetahui ada atau tidaknya enzim katalase pada organel selain hati. Alat dan bahan yang digunakan ada hati ayam, HCl, NaOH, H2O, Aquades, tabung reaksi, bunsen, limpang, lalu ada penangas kaki 3, lalu juga ada gelas kimia. Pertama, kita membuat ekstrak hati. Kita campurkan hati dengan Aquades, lalu diaduk, dihaluskan, masukkan ke dalam tabung reaksi. Metode pertama yang dilakukan, siapkan beberapa tabung reaksi, beri label A, B, C, D, dan E, di mana A itu dalam keadaan dingin, B dalam keadaan panas, C dalam keadaan basa, dan D dalam keadaan asam. Nah, siapkan juga satu tabung reaksi yang tidak diberi perlakuan apapun. Mari kita masuk ke tahap inti, yaitu tahap pencampuran. Yang pertama, tabung yang berisi ekstrak hati dan NaOH dicampur dengan H2O2 lalu ditutup dan dilihat gelembung serta nyala apinya. Yang kedua, tabung yang berisi ekstrak hati dan HCl dicampur dengan H2O2 lalu ditutup dan dilihat gelembung serta nyala apinya. Yang ketiga, tabung yang berisi ekstrak hati yang setelah dipanaskan dicampur dengan H2O2 dan ditutup lalu dilihat gelembung serta nyala apinya. Terakhir, kita lihat tabung dengan ekstrak hati yang didinginkan dicampur H2O2 dan ditutup, lihat gelembung dan nyala apinya. Nah, untuk ekstrak hati yang tidak ada perlakuan apapun, kita juga sama ya, ditambahkan H2O2 dan ditutup dan dilihat gelembung serta nyala apinya. Kesimpulan yang dapat diambil, ketika dipanaskan, tidak tercipta gelembung maupun nyala api. Ketika didinginkan, terbentuk gelembung dan nyala api yang lumayan banyak atau terang. Ketika dalam suasana basah, lumayan banyak gelembung dan nyala api yang tercipta, dan ketika keadaan asam, tidak ada sama sekali gelembung maupun nyala api. Nah, terakhir, ketika tidak diperlakukan apapun, tercipta sangat banyak gelembung dan juga nyala api. Terima kasih sudah menonton video kami.